pimpinan Mas Untung. Respon sampai 2 kali ya, dan artis rentang yang panjang ditampilkan dalam satu konsep musikal dalam satu konser 23 Agustus yang akan datang di Ciputra Artpreneur. Itu aja dulu pembuka. Saya punya partner kreatif yang sangat luar biasa, Prestige Promotion di bawah pimpinan Mas Untung Pranoto, dan bukan berkolaborasi yang pertama kali, karena sudah bertahun-tahun saya berkolaborasi. Semasa saya di AMI, beliau juga salah satu televisi yang menyelenggarakan kreatifnya. Ya, terlalu banyak yang saya sukai di dunia musik ini. Saya tidak pandang bulu dengan berbagai genre dan jenis musik yang ada, dan suka semua. Dan di sini kalau mau objektif dari saya sendiri tanpa partner kreatif yang kuat, wah itu menerjemahkannya agak sulit. Dan boleh tepuk tangan untuk Mas Untung Pranoto dan tim ya di sini ya, yang menjadi pengarah dari semuanya. Ya, artinya dari penampil, dari artis yang tampil, yang saya undang, tentunya itu mempunyai historinya masing-masing dengan perjalanan bermusik saya. Dan dari repertoar tentunya mempunyai sejarah panjang dengan perjalanan musik saya dan evolusi perkembangan musiknya. Saya juga mengapresiasi beberapa karya musik barat, termasuk karya musik teman saya yang tentu ada sejarahnya dengan saya. Dan dalam hal ini saya memang merasa sulit memasukkannya semua yang terlibat dengan saya di dalam satu konser ini gitu ya. Mungkin harus tur keliling Indonesia nih biar saya gantian. Asik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, nanti diperkuat lagi oleh Mas Untung kali. Tapi yang jelas kita ingin menampilkan yang terbaik, yang the best di sini, dan saya memberikan ekspresi kebebasan kepada kolaborator saya semuanya. Saya tidak membatasi, Mbak Kade silakan mau nyanyi seperti apa, ekspresinya. Dira Sugandi, Shana, apalagi yang sebelah saya ini orang yang paling saya takuti di dunia. Jadi untuk semua kolaborator saya memberikan kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya, justru karena itu mungkin yang nanti penonton. Ya. Segitu dulu mungkin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan pers, terima kasih. Kalau bagi saya kan, kalau sekolah musik itu ada pendidikan formal dan non formal ya. Untuk formalnya saya lulus sebagai sarjana musik di Universitas Pelita Harapan. Nah, untuk non formalnya ini saya banyak belajar dan mendapat pengalaman tuh karena main bareng Kang Dwiki. Saya namanya Kang ya, sama-sama orang Bandung. Jadi saya kenal Kang Dwiki dari belum menikah sampai sekarang anak saya udah mau SMP. Nah, alhamdulillah dulu waktu masih baru-baru pengalaman bernyanyinya baru deh, diberi kesempatan dan kepercayaan Kang Dwiki, dibawa kemana-mana sampai ke Beijing, ke Amerika, ke Belanda, itu dibawa Kang Dwiki. Dan saya akhirnya bisa mengenal dan berkolaborasi dengan, dan sampai sekarang bersahabat ya dengan musisi kelas dunia seperti Jimmy Haslip, Kamal Musalam, itu semua karena dibawa Kang Dwiki. Dan melalui Kang Dwiki juga saya banyak mendapatkan pengalaman dan lebih mendalami lagi musik-musik tradisi yang tadinya saya jarang nyanyikan, yang biasanya musik yang saya nyanyikan itu pop, tapi sejak saya bernyanyi dengan Kang Dwiki itu saya banyak menyanyikan lagu-lagu tradisi yang
di-rearrange sedemikian rupa lagi sama Kang Dwiki, dan ternyata bisa seru ya nyanyiin lagu tradisi itu dengan aransemen yang modern atau maupun jazz gitu. Jadi saya sih sangat bersyukur, saya sangat senang, dan saya sangat bangga sekali karena sebagai seorang musisi itu untuk bisa berkarya selama 40 tahun dan akhirnya mengadakan sebuah konser tunggal itu kayak pencapaian ya, kayak puncak milestone dari berkarya. Jadi saya sangat-sangat excited. Bukan hanya akan penampilan saya, tapi malam itu saya pengen ikut nonton juga, bisa nggak sih? Gimana caranya ya? Dari backstage, pokoknya saya sangat can hardly wait and excited for the concert. Tahu aja Mas Buyil ya. Untungnya saya dengan Mas Untung Pranoto itu sudah berkolaborasi sejak tahun 2016. Ceritanya saya 6 tahun menjadi chairman atau ketua umum Anugerah Musik Indonesia, Yayasan Anugerah AMI Awards. Dan selama itu partner in crime saya adalah Mas Upe, yang merupakan bos salah satu televisi swasta kita. Jadi di situ saya udah mulai belajar. Saya selalu sebagai ketua AMI menyodorkan hal-hal yang idealis, diimbangi dari sisi bisnis sama beliau. Setahun ke tahun begitu. Jadi ketika sekarang ada hantaman dari Mas Untung untuk lebih komersialnya, itu saya udah terbiasa lah, udah nggak kaget lagi, dan saya senang karena emang saya kayaknya nggak boleh objektif, keinginan diri saya sendiri. Itulah tugasnya show producer yang saya namakan, di mana di bawahnya ada show manajemen yang terdiri dari show director, ada lain-lainnya. Si produser ini yang tugasnya mengembangkan, mengerem dan mengkoreksi ide dasar yang ada. Tapi saya memang menumpahkan semua keinginan yang ingin saya lakukan. Itu tadi karya yang saya apresiasi, dan saya selalu senang kelebihan dari setiap seniman, setiap artis itu mereka mempunyai cara menginterpretasikan karya-karya apapun di tangan mereka. Itu saya selalu sangat memberikan kebebasan. Dira Sugandi misalnya, waktu saya sering ajak konser kemana-mana, dia juga ada di album saya ya, dia World Peace Orchestra. Saya nggak banyak ngarahin, ini lagu dari NTT, kamu nyanyinya harus gini-gini. Udah saya serahin ke dia. Ternyata karena diberi kebebasan, hebat sekali. Ada 2 lagu NTT yang menjadi lebih populer di dunia musik oleh Dira. Ya, putraan untuk Dira. Salah satunya adalah, boleh saya bocorkan, Iye ya, dari NTT. Yang nanti akan ada juga. Dan justru saya selalu menunggu ekspresi lain yang dikeluarkan oleh kolaborator saya nantinya. Pak Kade, saya tunggu nanti gimana dia membawakan 2 lagu yang kita sodorkan, Ita sendiri, Shana, dan tentunya Dira Sugandi. Dan walaupun orkestra, pendekatan musik saya selalu ya bisa saya bocorkan lebih open gitu ya. Jadi orkestra saya ini bisa diinterupsi di tengah gitu loh. Bukan yang kaku, yang ada yang kaku dari A sampai Z itu nggak bisa diganggu-gugat. Saya memang nggak tipe yang kayak gitu. Nah, lu anak band ya, main orkestra pun tetap aja anak band gitu ya. Jadi itu kira-kira yang jelas energi yang ada di sini tidak hanya akan datang dari saya, tapi juga akan datang dari para kolaborator saya semua, para musisinya, dan dari Pak Untung juga memberikan energi yang akan mengemas ini menjadi lebih luar biasa. Gitu dulu dari saya. Okay. Juga sebagai Jerman. Tapi main biola ya? Ya, Iskandar ini mainnya klasik, dan mainnya itu kalau sama Subin Mehta, sama konduktor kelas dunia di Berlin, di Zurich. Tapi
dia sebetulnya sangat suka juga genre-genre lain, jazz, pop. Makanya di sini kenapa dia pengen bergabung, karena dia ingin mempunyai pengalaman berkolaborasi tidak hanya di dunianya yang musik klasik barat ya. Itu yang dia sampaikan waktu saya teleponan kemarin. Kamu kenapa sih mau kolab juga sama aku di sini? Itulah dia menyampaikan itu karena pada dasarnya Iskandar Wijaya dia punya roots Indonesia, dia mengagumi musik-musik di Indonesia juga dan sudah menyiapkan dan mengusulkan repertoire yang dia pilih sendiri dari apa yang saya tawarkan untuk ikut dengan World Peace Orchestra gitu. Luar biasa ya.